Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rismawati Bakri dengan nomor NPM 0203231109. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun. Di sini saya mengambil materi pada bab 5 yaitu otonomi desa dan desentralisasi. Selanjutnya, prinsip otonomi lokal. Otonomi lokal merupakan salah satu konsep fundamental dalam sistem pemerintahan modern yang menekankan pada pentingnya pemberian kewenangan kepada unit pemerintahan yang lebih kecil untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri sesuai dengan kondisi potensi serta kebutuhan masyarakat setempat. Konsep ini lahir dari kesadaran bahwa pemerintah pusat tidak selalu memiliki kemampuan untuk memahami secara mendalam dinamika lokal yang sangat beragam, terutama dalam negara yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan budaya yang kompleks seperti Indonesia. Oleh karena itu, otonomi lokal menjadi instrumen penting dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintah. Menurut Barniat 2019, otonomi desa merupakan bentuk pengakuan terhadap hak asal-usul dan kewenangan lokal yang dimiliki oleh masyarakat desa dalam mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri. Menegaskan bahwa otonomi desa tidak sekedar merupakan hasil dari pelimpahan kewenangan oleh pemerintah pusat, melainkan juga merupakan pengakuan terhadap eksistensi desa sebagai entitas yang memiliki legitimasi historis dan sosial. Prinsip otonomi lokal mengandung beberapa dimensi penting yang saling berkaitan. Dimensi pertama adalah kemandirian atau autonomi, yaitu kemampuan desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki tanpa ketergantungan yang berkelebihan pada pihak eksternal. Kemandirian ini mencakup aspek ekonomi, sosial, dan kelembagaan. Otonomi lokal bukan hanya sekadar kebijakan administratif, tetapi merupakan proses transformasi yang menuntut perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintah keberhasilan. Pemerintah keberhasilan otonomi lokal sangat bergantung pada kemampuan desa dalam mengelola kewenangan yang dimiliki secara efektif, transparan, dan berkelanjutan. Desa merupakan unit pemerintah terkecil dengan karakter sosial dan budaya yang unik. Otonomi desa tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mencakup dimensi sosiologis dan kultural. Kini, desa telah bertransformasi menjadi subjek pembangunan yang aktif, bukan sekedar objek kebijakan pemerintah pusat. Adapun prinsip otonomi lokal, yang pertama kemandirian, kemampuan mengelola sumber daya sendiri. Yang kedua, partisipasi masyarakat, keterlibatan aktif dalam pembangunan. Yang ketiga, akuntabilitas dan transparansi, pengelola terbuka. Keempat, keberlanjutan, menjaga keseimbangan ekonomi, sosial, lingkungan. Yang kelima, responsivitas tanggap terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Yang keenam, efektivitas pencapaian tujuan pembangunan desa. 3 tantangan utama dalam implementasi otonomi desa: keterbatasan kapasitas aparatur desa, ketergantungan pada bantuan pemerintah pusat, serta lemahnya kelembagaan dan sistem pengawasan. Selanjutnya kita masuk di desentralisasi fiskal dan administratif. Desentralisasi merupakan salah satu kebijakan penting dalam reformasi pemerintah yang bertujuan untuk mendistribusikan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini dilatar belakangi oleh kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat demokrasi lokal, serta mendorong pemerintah pembangunan di seluruh wilayah negara. Dalam konteks Indonesia, desentralisasi menjadi instrumen strategis dalam mengatasi
ketimpangan pembangunan antar daerah yang selamanya ini menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan nasional. Desentralisasi dapat dipahami sebagai proses pelimpahan kewenangan dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan penyelenggaraan administrasi publik. Berdasarkan karakteristiknya, desentralisasi dapat dibedakan menjadi bentuk utama, yaitu desentralisasi fiskal dan desentralisasi administratif. Kedua bentuk desentralisasi ini memiliki peran penting saling melengkapi dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desa. Selanjutnya, desentralisasi fiskal pengelolaan keuangan daerah. Yang pertama, fokus pada pengelolaan keuangan dan sumber pendapatan daerah. Dana desa menjadi instrumen utama dalam desentralisasi fiskal, peluang besar untuk meningkatkan kemandirian pembiayaan desa. Yang kedua, tantangan utama kesenjangan kapasitas pengelolaan keuangan antar desa diperlakukan peningkatan kompetensi aparatur dalam mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel. Selanjutnya, desentralisasi administratif. Yang pertama, pelimpahan kewenangan dalam pelayanan publik mencakup bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas layanan dan mendorong inovasi. Kualitas layanan dan mendorong inovasi lokal sesuai kebutuhan masyarakat. Yang kedua, tantangan utama meliputi koordinasi antar tingkat pemerintah dan ketimpangan fiskal antar daerah. Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah untuk mencapai pelayanan publik yang optimal. Selanjutnya, hambatan dalam desentralisasi. Implementasi desentralisasi menghadapi berbagai hambatan signifikan. Ketimpangan fiskal antar daerah menyebabkan kesenjangan kemampuan. Lemahnya kapasitas kelembagaan menghambat efektivitas pengelolaan pemerintahan lokal. Rendahnya akuntabilitas membuka potensi dan penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Tantangan-tantangan ini memerlukan perhatian serius untuk mewujudkan desentralisasi yang efektif dan berkeadilan. Penguatan sistem desentralisasi. Langkah strategis untuk memperkuat sistem desentralisasi mencakup 3 pilar utama. Yang pertama, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan bagi aparatur desa. Kedua, penguatan kelembagaan dengan membangun struktur organisasi yang solid dan sistem kerja yang efektif. Yang ketiga, pengawasan yang transparansi dan akuntabel untuk memastikan pengelolaan pemerintah desa berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Selanjutnya, materi ketiga, kewenangan dan hak desa. Kewenangan desa didasarkan pada hak asal-usul dan pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat. Desa memiliki hak untuk mengelola sumber daya alam, mengembangkan ekonomi lokal, serta melestarikan aspek sosial dan budaya. Masyarakatnya. Desa berhak menentukan prioritas pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik lokalnya masing-masing. Adapun tantangan pelaksanaan kewenangan desa, keterbatasan sumber daya manusia dan kelembagaan menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan kewenangan desa. Kurangnya akses informasi mempersulit pengambilan keputusan yang tepat. Diperlakukan di dukungan dari pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat kapasitas daerah.
Ada juga tata kelola kelembagaan desa. Yang pertama, transparansi dalam pengelolaan. Yang kedua, akuntabilitas penggunaan anggaran. Yang ketiga, partisipasi aktif masyarakat. Yang keempat, pelatihan kapasitas aparatur desa. Yang kelima, sistem tata kelola terbuka. Yang keenam, peningkatan keterbatasan warga. Itulah materi otonomi desa dan desentralisasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.